pengumuman kelulusannya juga tidak tertera siapa yang lulus, apakah yang tidak lulus. Puluhan pegawai non-ASN RSUD Dr. Soekarjo yang kena PHK kembali datangi gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat 3 Januari 2025. Kedatangan mereka untuk beraudiensi terkait nasibnya pasca terkena putusan hubungan kerja atau PHK. Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya langsung menerima puluhan pegawai non-ASN tersebut. Koordinator Keamanan RSUD Kota Tasikmalaya Acep Mamat mengatakan bahwa kedatangannya ke DPRD untuk meminta keadilan terkait haknya pasca kena PHK. Lanjutnya menambahkan bahwa ia tidak akan menghalangi regulasi. Namun menurut Acep ada kekeliruan sistem termasuk pemutusan hubungan kerja tersebut. Khususnya hak pegawai tentu harus diberikan. Oleh karena itu ia pun minta dikaji ulang. Sebab menurutnya sudah cacat hukum karena tidak sesuai. Meskipun katanya pegawai keamanan RSUD Kota Tasikmalaya yang kena PHK akan di take over, namun hak selama mengabdi jangan sampai tidak diberikan. Ya minta supaya ini dikaji ulang, Pak. Jangankan keputusan ini yang udah pidana pun kenapa bisa di PK, Pak, penjara kembali, apalagi ini putusan ini yang menurut saya cacat hukum, Pak, tidak sesuai dengan perundang-undangan di atas. Yang saya ini kalau berbenturan dengan pemerintah pusat itu bisa dibatalkan, Pak. Mau perda mau apa, kalau bertentangan tabrakan dengan pemerintah pusat bisa dikaji ulang, dibatalkan. Jadi menurut kami juga ini mau di take over ke DJP. Saya ingin PTT ini ada yang berapa tahun? Saya udah hampir 10 tahun, teman-teman saya ada yang 17 tahun. Tolong jangan semena-mena, Pak. Kami ini hak kami tolong ini minimal kami dapat kompensasi, Pak. 1 kali gaji kali masa kerja, Pak. Sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021. Bukan cuma itu saja, menurut Acep ternyata ia dan rekan-rekan security lainnya sudah diperpanjang PTT hingga 2025. Namun sekarang ia dan puluhan pegawai RSUD Kota Tasikmalaya malah kena PHK massal. Oleh karena itu pihaknya pun meminta keadilan kepada pemerintah atau instansi terkait dan kepada Komisi 1 sebagai lembaga perwakilan rakyat. Silakan mau dijalankan PUJP atau kami take over ke pihak ketiga. Apalagi kami punya data, kami diperpanjang untuk anggaran PTT tahun 2025. Khusus yang Satpam nih, yang 19 orang. Jadi menurut kami bukan hanya 5675, Pak, dengan saya. Yang 19 orang itu kan sama aja dengan PHK, Pak. Karena kami akan diperpanjang dengan PUJ, bukan dengan rumah sakit lagi. Tapi kami bukan karyawan rumah sakit lagi. Jelas, hak-hak kami akan hilang, Pak. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang memproses untuk mengkaji ulang adanya PHK. Termasuk juga alih daya pegawai keamanan di RSUD Dr. Soekarjo. Lanjutnya menambahkan Komisi 1 mendapatkan informasi bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi sudah berkunjung ke BLUD RSUD Dr. Soekarjo. Kemenpan RB menyarankan untuk bukan di PHK namun kembali dipekerjakan. Sementara terkait dengan tuntutan pegawai non-ASN RSUD Dr. Soekarjo yang kena PHK, intinya Komisi 1 terus memperjuangkan hak mereka. Meskipun puluhan pegawai tersebut tidak bekerja lagi di RSUD Kota Tasikmalaya, namun ada solusi untuk mempekerjakan kembali di tempat lain. Sebab menurutnya, jika tidak segera ada jalan keluar, maka akan menambah angka pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Bahkan dampaknya angka kriminalitas menjadi terbendung. Apip harapan rakyat Tasikmalaya.